Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, hari ini sengaja saya ingin mengulas kembali terkait dengan apa yang terjadi di Pauman, Indramayu. Tragedi pembunuhan yang kecil. Di balik peristiwa ini ada sesuatu yang perlu kita ulas bersama-sama dengan Anda. Bagaimana proses peradilan yang terjadi di Pengadilan Negeri Indramayu. Teman-teman sekalian, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kasus ini saya membaca dari dakwaan jaksa penuntut umum. Sebagaimana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28-29 Agustus 2025. Kemudian pada tanggal 1 September 2025 diketahuilah bahwa ada 5 orang korban pembantaian di TKP Jalan Siliwangi, Pauman, Indramayu, di sebuah rumah. Kemudian setelah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut pada tanggal 8 September 2025, kedua terdakwa atau tersangka atau pelaku atau diduga pelakunya ditangkap oleh tim dari kepolisian Polres Indramayu. Kemudian selang 1 hari dilakukan konferensi pers. Itulah fakta-fakta yang terjadi kala itu, yaitu adanya pembunuhan berencana. Ketika itu disampaikan dalam konferensi pers bahwa motif pembunuhan ini adalah gara-gara sewa mobil rental. Ceritanya, Ririn Rifanto menyewa mobil rental senilai Rp750.000. Pada saat mau dipakai, ternyata mobilnya rusak atau mogok. Karena meminta kembali uang Rp750.000 tersebut dan tidak diberikan, maka muncullah rasa dendam. Timbullah ingin melakukan pembunuhan Rp750.000. Kemudian menjanjikan kepada Priyo, teman dekatnya Ririn ini, dengan Rp100 juta. Jadi disinilah mulai kita melihat, menganalisa, apa iya gara-gara Rp750.000 kemudian menjanjikan Rp100 juta. Inilah munculnya kejanggalan-kejanggalan. Kemudian dari proses peradilan, pertama kali adalah saya membaca dari SIPP terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang mulai dari apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan bahwa terjadinya pembunuhan berencana dengan cara
melakukan perbuatan secara berganti-gantian. Ririn melakukan, kemudian palunya dipindahkan ke Priyo, Priyo melakukan, demikian digantikan ke Ririn, Ririn melakukan. Terus menerus sampai 5 orang menjadi korban. Namun teman-teman, dalam perlawanannya, Priyo sebagai terdakwa bersama-sama Ririn, Priyo sambil terisak tangis, menangis, membacakan perlawanannya. Anehnya, tanpa diketahui oleh pengacaranya. Dalam perlawanan tersebut, Priyo menyampaikan bahwa Priyo terlibat. Sejatinya pelakunya adalah ada 4 orang lain, ada nama lain, yaitu Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko, termasuk Priyo. Ini kata Priyo. Sementara Ririn Rifanto tidak terlibat. Itu kata Priyo dalam perlawanannya. Dan inilah yang membuat geger Indramayu. Ada pelaku lain di balik peristiwa tersebut. Informasi ini sampai ke seorang pengacara ternama Tony RM. Tony RM mendengar persoalan ini dan akhirnya bertanya. Tibalah saatnya Tony menemui kedua terdakwa ini di lapas Indramayu. Hebatnya lagi, dalam proses pertemuan tersebut terjadilah wawancara. Dan Tony merekam itu semua. Dalam rekaman tersebut, apa yang disampaikan dalam perlawanan tadi diceritakan oleh Priyo. Dalam cerita tersebut, intinya adalah ada orang lain. 4 nama disebutkan. Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Dan Ririn kaget di situ. Kaget. Astagfirullahaladzim. Itu yang diucapkan oleh Ririn dalam rekaman tersebut. Dan Priyo menjelaskan itu sangat dominan, sangat lancar. Tidak di bawah tekanan. Lancar. Itu terdengar dari fakta pembicaraan tersebut. Untuk itu, karena ada kejanggalan tersebut, maka Tony RM, seorang pengacara profesional, namun bersedia untuk mendampingi mereka dengan tanpa bayaran, dengan tanpa ada imbalan. Dalam bahasanya adalah pro bono murni. Itulah faktanya. Namun anehnya, ketika Tony mulai mendampingi klien tersebut, antara 2 terdakwa ini, Ririn dan Priyo, begitu banyak drama, ada demo, ada teriak-teriak di pengadilan, adanya pernyataan di berbagai media. Itulah fakta yang terjadi setelah Tony menjadi pengacara
kedua terdakwa. Dalam proses persidangan, alat bukti dihadirkan. Yang pertama adalah keterangan saksi. Dari sekian banyak saksi yang dihadirkan, tidak satu pun mengarah kepada substansi pembunuhan. Bahkan ada yang aneh dalam pemberian kesaksian tersebut. Ada saksi yang mengundurkan diri, tidak menjadi saksi meski sudah di berita acara pemeriksaan. Kemudian ada saksi yang berubah keterangannya. Kemudian ada saksi yang tidak sesuai dengan pemeriksaan. Disinilah mulai munculnya drama-drama itu. Kemudian keterangan ahli. Dari apa yang saya perhatikan, apa yang saya lihat, keterangan ahli di sini saya melihat hadirnya dokter yang memberikan keterangan terkait dengan peristiwa visum ataupun dari otopsi para korban. Kemudian ada seorang ahli hukum pidana, seorang profesor, yaitu Hengki Fernando, yang di dalam keterangannya singkat cerita bahwa proses pembuktian mulai dari penyidikan kurang profesional. Itu keterangan ahli. Benar ada keterangan ahli. Namun dalam kasus ini sejatinya sangat dibutuhkan, yaitu keterangan ahli dari digital forensik. Namun anehnya keterangan ahli dari digital forensik sampai divonis kedua terdakwa tidak pernah dihadirkan. Yang berikutnya, harusnya ada keterangan ahli lain, yaitu ahli psikologi, untuk mengetahui apakah latar belakang dari kasus pembunuhan yang sangat keji ini. Apakah benar hanya 2 orang ini atau ada pihak lain yang terlibat. Psikologi tidak dilakukan. Psikologi forensik ini sangat penting, namun tidak dilakukan. Inilah bagian daripada kejanggalan itu. Dengan kekejian yang begitu terlihat dari para korbannya, 5 orang. Tentunya perlu diketahui ada apa di balik otak kejiwaan daripada para pelakunya. Kalaulah 2 orang ini antara Ririn Rifanto dan Priyo Bagus Marbut Setiawan, tentu perlu didalami apa latar belakangnya. Dan dari psikologi forensik tentu akan diketahui apa motivasinya. Apa motif di balik peristiwa ini. Namun ternyata itu tidak dilakukan. Yang berikutnya, alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan. Ada surat, begitu banyak surat. Namun apakah surat-surat itu memiliki nilai relevansi terhadap kasus tersebut?
Ya, salah satu contoh visum. Visum adalah salah satu bukti surat dan dihadirkan dalam proses persidangan. Kemudian terkait dengan keterangan terdakwa. Apakah keterangan terdakwa ini berkesesuaian dengan dakwaan daripada jaksa penuntut umum? Ternyata dari proses persidangan, pembuktian, tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dibantah. Itulah faktanya. Yang berikutnya terkait dengan barang bukti. Banyak barang bukti yang dihadirkan. Namun bagaimana barang bukti tersebut disajikan dalam proses persidangan? Yang lebih unik, saya melihat kehadiran palu godam dalam proses persidangan. Nampaknya palu godam itu diakui sebagai barang bukti, alat yang digunakan untuk melakukan pembantaian. Namun demikian, ada perlakuan yang sangat unik. Tidak pernah kita lihat adanya cara memegang barang bukti tersebut. Tidak dibungkus, bahkan ditenteng begitu saja. Padahal itu barang bukti. Namun perlakuan terhadap barang bukti nampaknya lain. Nah, ini yang lebih penting. Alat bukti yang berikut adalah bukti elektronik. Dari semua keterangan saksi, tidak satupun yang menyebut siapa pelakunya. Bahkan tidak tahu siapa pelaku pembantaian tersebut. Nah, sebenarnya dari alat bukti elektronik inilah harusnya bisa menambah keyakinan dengan dihadirkannya bukti elektronik yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut oleh ahli digital forensik. Di kasus ini, teman-teman, ada dua alat bukti elektronik, yaitu alat bukti elektronik terkait dengan handphone, percakapan, keberadaan, lokasi, dan lain-lain. Handphone. Kemudian alat bukti elektronik berikutnya adalah terkait adanya rekaman CCTV. Dalam proses persidangan terkait bukti elektronik ini, cara menyajikannya, ya menurut pendapat saya, sependek pengetahuan saya, sependek pengalaman saya, cara penyajiannya beda. Bukti elektronik adalah keahlian yang ilmiah, yang tentunya keahlian itu yang tahu adalah ahlinya. Namun ahlinya tidak dihadirkan atau tidak memberikan keterangan dalam proses persidangan. Demikian juga terkait dengan CCTV. Ternyata CCTV yang ditayangkan dalam proses persidangan ternyata belum dilakukan proses digitalisasi forensik. Sebagaimana teman-teman semua ketahui, ketika dalam proses persidangan justru hakim bertanya kepada jaksa penuntut umum, apakah bukti elektronik yang baru saja diputar ini sudah dilakukan pemeriksaan
dengan cara digital forensik? Apa jawaban jaksa? Belum, yang mulia. Artinya diputar di persidangan namun tidak dilakukan digital forensik, uji forensik. Kemudian hakim pun bertanya kepada saksi perbalisan, bukan ahli, saksi perbalisan, terkait dengan CCTV yang diputar ini. Apakah Anda melihat saudara Budi Awaludin almarhum masuk ke dalam toko? Dijawab tidak, yang mulia. Kemudian hakim juga bertanya lagi, apakah saudara saksi melihat adanya Budi Awaludin dari CCTV tersebut, Budi Awaludin keluar dari tokonya? Dijawab tidak, yang mulia. Nah, karena tidak ada kepastian, maka seharusnya dihadirkanlah ahli digital forensik. Pada kesempatan tersebut, saksi perbalisan mengatakan bahwa gambar video yang nampak gelap, saksi perbalisan mengatakan bahwa itu adalah sebuah jenazah. Mengatakan sebuah jenazah. Dan itu dipertanyakan oleh pengacara Tony. Anda mengatakan itu jenazah. Bagaimana Anda mengetahui itu? Katanya keyakinan dari saksi perbalisan, dan sebagaimana yang dilihat dari CCTV. Sementara CCTV tidak memperlihatkan itu. Nah, inilah yang membuat hakim pada saat itu tersenyum, karena keterangan ini berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan keahliannya. Itulah yang terjadi ya teman-teman ya, fakta-fakta persidangan terkait dengan adanya bukti elektronik dalam proses persidangan di kasus Pauman Indramayu. Tidak dihadirkan ahli digital forensik untuk mengetahui originalitas terkait dengan barang tersebut, terkait dengan CCTV tersebut. Ada keanehan di dalam CCTV tersebut. Ada rekaman yang hilang, ada rekaman yang tidak ada dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 05.00 WIB, dan itu tertuang di putusan hakim. Silakan Anda membacanya, pertimbangan-pertimbangan hakim. Disitulah ada dijelaskan bahwa ada jeda waktu yang tidak lazim, ya kurang lebih 15 jam, antara pukul 13.30 hingga pukul 05.00 di hari berikutnya. Itulah fakta dari proses persidangan. Sebagaimana pengamatan hakim. Hakim mengamati semua ini dari proses persidangan. Dan hakim
dalam pengamatannya juga menilai dari apa yang dilihatnya. Namun apakah hakim memperhatikan bahwa bukti-bukti elektronik ini tidak dilakukan pemeriksaan atau uji digital forensik kala disajikan dalam proses persidangan? Yaitulah faktanya. Hakim mengetahui, hakim tahu bahwa terkait dengan digital forensik ini seharusnya dihadirkan ahli. Namun faktanya dalam persidangan tersebut tidak dihadirkan. Sebagaimana dalam KUHP yang baru tertuang di situ bahwa keahlian haruslah dihadirkan orangnya untuk menyampaikan. Sebagaimana diatur pada pasal 238 KUHP bahwa seorang ahli diwajibkan untuk hadir di depan persidangan, di depan hakim untuk memberikan keterangan yang terkait dengan keahliannya. Sebenarnya cocok dalam kasus ini. Karena kasus ini mulai saksi yang dihadirkan, fakta-fakta persidangan, belumlah secara rinci, runut bagaimana peristiwa itu terjadi. Maka seharusnya ahli digital forensik ini wajib dihadirkan. Namun nampaknya ahli ini sampai putusan dijatuhkan, ahlinya tidak dihadirkan. Betul kan? Bahkan ada fakta yang unik. Ketika jaksa berjanji akan memberikan keahliannya dalam sebuah persidangan, namun akhirnya sidang ditunda karena jaksa tidak mampu menghadirkan keahlian tersebut. Bahkan rame dinyatakan bahwa tidak ada tanda tangannya. Mungkin Anda masih ingat itu. Kemudian ditunggu di hari berikutnya. Dengan penundaan itu, ternyata ahli pun tidak datang memberikan kesaksian. Itu fakta. Karena tidak adanya ahli tersebut, maka persidangan jadi tertunda-tunda. Pada akhirnya, jaksa mengajukan tuntutan terhadap Priyo Bagustiawan, dituntut 20 tahun penjara. Terhadap Ririn Rifanto dituntut hukuman mati. Pada proses pembelaan pledoi, terdakwa Priyo menyampaikan dalam pledoinya, intinya minta keringanan. Itulah faktanya. Menyampaikan informasi adanya keterangan baru, yaitu dijanjikan uang oleh Ririn, katanya sebesar 2 juta per minggu. Ini kata Priyo. Sebagaimana Anda ketahui, Priyo Bagus Marbut Setiawan ini dalam keterangannya berubah-ubah, mulai dari proses pemeriksaan di tingkat penyidikan sehingga menjadi sebuah dakwaan. Setelah dakwaan tersebut dilakukan perlawanan, ternyata tidak sesuai. Beberapa hari berikutnya pernyataan tersebut dianulir lagi. Kemudian saat pledoi ada lagi keterangan lain, yaitu adanya janji 2 juta per minggu. Itulah tuntutan terhadap Priyo Marbut Setiawan. Bagaimana dengan tuntutan Ririn Rifanto? Jaksa menuntut Ririn Rifanto
hukuman mati. Itulah fakta-fakta persidangan. Ada hal yang aneh, unik, dan menarik untuk dikupas. Pada saat terdakwa Ririn Rifanto didudukkan menjadi terdakwa, seharusnya saksi Priyo Bagustiawan dihadirkan untuk memberikan keterangan. Logikanya, ketika Ririn Rifanto sudah duduk di kursi pesakitan, Priyo Bagustiawan akan memberikan kesaksian hari itu. Namun teman-teman, nyatanya padahal Priyo sudah ada di pengadilan untuk memberikan kesaksian, ternyata Priyo tidak dihadirkan untuk persidangan oleh jaksa penuntut umum. Jika saja hari itu dihadirkan sebagai saksi, mungkin tidak seperti ini. Singkat cerita, berdasarkan fakta, sidang itu ditunda. Kemudian sang pengacara Tony RM keberatan. Kesaksian Priyo seharusnya bisa saja meringankan Ririn Rifanto. Namun kehadirannya batal tanpa alasan yang jelas. Kemudian sidang ditunda. Pengacara Tony keberatan dan memohon kepada majelis hakim agar Priyo dihadirkan dalam proses persidangan menjadi saksi daripada terdakwa Ririn Rifanto. Sampai di sini Anda paham. Permintaan Tony RM dikabulkan. Seminggu kemudian, Priyo Bagustiawan haruslah dihadirkan dalam persidangan terdakwa Ririn Rifanto. Namun apa yang terjadi teman-teman? Dalam persidangan yang ditunda tadi, terjadi perubahan-perubahan yang sangat dramatis. Satu, Priyo tiba-tiba mencabut kuasa hukumnya dari Tony RM. Yang berikutnya, disebutkan adanya TKP baru, yaitu di toko milik korban Budi Awaludin. Padahal sebelumnya toko tersebut sudah pernah dibongkar, digeledah, gak ada apa-apa. Ternyata toko tersebut setelah dalam proses kesaksian Priyo menjadi TKP. Lalu kemudian dalam proses persidangan tersebut, yang ketika Tony RF bukan lagi pengacara Priyo, adanya ditemukan palu godam yang telah dinyatakan hilang berbulan-bulan dan diterbitkan daftar pencarian barang bukti. Rupa-rupanya palu godam tersebut sembunyi di comberan dan ditemukan saat Priyo memberikan kesaksian. Inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Adanya TKP baru, pengacara dicabut, kesaksiannya berubah dari yang ada keterlibatan 4 orang menjadi fiktif, kemudian ditemukannya palu godam. Rupa-rupanya di
toko tersebut terekamlah CCTV. Ada Priyo, ada Ririn, ada kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah menggunakan mobil pickup. Kemudian dalam kondisi pencahayaan yang mungkin kurang terang, terdapat satu kegiatan yang dua-duanya bersamaan ada di situ. Kata si saksi perbalisan itu adalah mayat. Ketika ditanyakan kepada Ririn Rifanto dalam proses persidangan, Ririn mengatakan itu beras atau sembako. Kemudian Priyo yang saat itu sebagai saksi tidak disumpah mengatakan bahwa itu bukan beras, itu mayat, dan itu diyakini sebagai keterangan saksi oleh hakim. Inilah faktanya teman-teman. Sebenarnya untuk meyakinkan rekaman CCTV ini haruslah dibutuhkan ahli yang benar-benar ahli. Apakah itu beras, apa itu benda lain? Itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sampai detik ini. Dan pada akhirnya bukti elektronik dihadirkan. Keyakinan daripada saksi perbalisan bahwa itu mayat oleh saksi perbalisan, bukan ahli. Setelah tuntutan dibacakan, bahwa tadi sudah saya singgung bahwa Priyo Marbut Justice Karburator ini mendapatkan tuntutan 20 tahun penjara. Oke. Pada akhirnya divonis hukuman seumur hidup. Katanya dalam pertimbangan putusan, Priyo terlibat. Terlibat apa? Terlibat dengan cara meletakkan anak dalam bak yang berisi air. Ya mungkin maksudnya mau membersihkan atau memandikan, tapi bahasanya seperti itu ya teman-teman. Terbukti dan vonisnya adalah seumur hidup terhadap Ririn Rifanto. Dengan berbekal keterangan dari Priyo, kemudian CCTV tadi diyakini oleh hakim bahwa itu adalah mayat, sehingga Ririn Rifanto dijatuhi hukuman mati. Sementara dari ahli yang mengatakan CCTV tersebut bukan mengatakan mayat, tapi mengatakan sebuah benda. Tapi hakim meyakini mayat, benda mayat. Ini menjadi ya tanda tanya. Bukan hakim berdasarkan meyakini adanya mayat dalam rekaman CCTV tersebut. Hakim. Sementara ahlinya sendiri mengatakan itu tidak mengatakan mayat, itu sebuah benda. Itulah fakta. Dalam kesempatan ini teman-teman, saya menyampaikan bahwa ahli digital forensik dari dua hal tadi ya, terkait dengan handphone, terkait dengan CCTV, ahlinya tidak dihadirkan. Dalam kesempatan ini saya ingin membacakan, ada yang menarik di sini. Ya, terkait dengan alasan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Saya bacakan untuk Anda. Menimbang bahwa hukum sudah sepatutnya memutus tanpa rasa takut
dan tanpa rasa benci. Belas kasihan adalah sifat yang mulia, tetapi belas kasihan yang mengabaikan fakta akan melukai keadilan. Sebaliknya, ketegasan yang dibangun di atas pembuktian yang jujur adalah bentuk penghormatan terhadap hukum dan kemanusiaan. Ini saya baca di sini ya teman-teman ya, putusan hakim. Pada akhirnya, hukum tidak boleh terkikis oleh alasan yang tidak terbukti, dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh narasi yang menyentuh hati, tetapi tidak didukung oleh alat bukti. Putusan yang adil adalah putusan yang lahir dari keberanian menempatkan kebenaran di atas segala kepentingan, sehingga masyarakat tetap percaya bahwa setiap nyawa bernilai, setiap hak didengar, dan setiap orang dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya. Kalau ini dijadikan alasan pertimbangan hakim, bagus. Kalau sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Anehnya, pertimbangan yang sebagus ini justru tidak sesuai dengan fakta persidangan. Haruslah berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan rasa kasihan. Pertanyaannya adalah alat bukti yang mana? Meskipun keyakinan hakim haruslah berdasarkan dengan alat bukti yang saling mendukung. Ya. Alat bukti yang saling mendukung. Bukan alat bukti yang diucapkan oleh saksi yang juga sebagai terdakwa. Pada akhirnya juga vonis seumur hidup. Ini ya, saya ingatkan kembali bahwa kata-kata ini sangat bagus yang ditulis oleh hakim dalam putusannya. Namun, tulisan ini ternyata tidak sesuai fakta. Halaman 330. Silakan Anda baca sendiri. Pada akhirnya tuntutan sudah dibacakan, pledoi sudah juga dibacakan, replik. Nah, yang unik di sini, saat jaksa mengajukan replik, justru mengajukan pembuktian. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, bagaimana bantahannya kalau ternyata pembuktiannya di belakang? Kemudian setelah itu pengacara atau pihak advokat mengajukan duplik. Saya jadi bingung. Dupliknya nggak dibaca kali ya. Bagaimana bisa pembuktian di tengah persidangan replik? Oke lah, ini sudah menjadi putusan. Hakim pada akhirnya menjatuhkan putusannya, memvonis terhadap Priyo Bagus Setiawan vonis seumur hidup, terhadap Ririn vonis hukuman mati. Apakah ini adil? Ririn Rifanto mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan itu, dan tanpa koordinasi, tanpa bertanya kepada advokatnya, Ririn menyatakan banding.
Iya dong, orang tidak melakukan, ini kan dia kan bilang tidak melakukan, kok divonis hukuman mati, makanya banding. Demikian juga akhirnya Priyo menyatakan banding. Saya tidak tahu ya di mana eh, alasan-alasan bandingnya. Yang jelas kedua terdakwa ini banding. Banding boleh-boleh saja, itu hak daripada terdakwa. Kita semua, Anda ini harus menghormatinya karena itu hak daripada terdakwa. Banding ketika merasa putusan hakim tidak adil, dan saat ini proses banding tengah berjalan. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan apa yang menjadi ulasan ini kurang lebihnya saya minta maaf, karena ini semua berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya baca, dan apa yang saya ambil dari sebagian dari alasan pertimbangan hakim. Ya, begitu banyak saya menerima bahan-bahan ini. Ya, intinya adalah dalam proses persidangan ini, di kasus Indramayu ini, hakim tidak menghadirkan ahli digital forensik, sementara keahlian dari digital forensik ini sebagian dijadikan sebagai alat bukti untuk pertimbangan putusannya. Hakim tidak menghadirkan ahli digital forensik, sementara kesaksian tidak ada. Haruslah didapatkan dari rekaman digital forensik yang menurut saya itu sangat ilmiah. Mudah-mudahan fakta ini menjadi pertimbangan hakim saat keduanya melakukan banding atas putusan hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Demikian, terima kasih. Bye.